Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah dan jemaah rahimahullah, dari atas mimbar kami berwasiat khususnya bagi diri saya pribadi dan untuk kita sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itu merupakan ukuran kemuliaan manusia Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, suatu ketika Rasulullah didatangi oleh pemuka Yahudi dan Nasrani. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, kalau engkau betul seorang nabi, tunjukkan tanda kenabian, mukjizat kenabian." Kemudian Rasulullah membaca surah Ali Imran 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Asbabun nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat ini ialah sebagaimana biasanya Rasulullah selalu menegakkan qiyamul lail salat baca. Menjelang subuh harinya datanglah malaikat Jibril kepada beliau menyampaikan wahyu. Begitu sampai kepada Rasulullah menangis tersebut. Sampai subuh harinya ketika Bilal sudah menggunakan azan ke segenap pelosok penjuru kota Madinah, barat, timur, utara, selatan, kembali ke Masjid Nabawi, Rasulullah belum juga hadir. Biasanya Rasulullah merindu. Maka kemudian Bilal datang ke rumah Rasulullah, mengetuk pintu sampai 3 kali tidak dijawab. Akhirnya dibuka oleh Bilal, maka tampak Rasulullah di pembaringannya sedang menangis. Bilal bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda menangis?" Begitu terseduh-seduh datang sampai gelap pun juga menangis. Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Baru saja tadi malaikat itu datang kepada dia menyampaikan ayat. Mengapa aku menangis ya Rasulullah? Aku menangis, aku khawatir bahwa umatku nanti meninggalkan ayat itu dan tidak menjalankan apa-apa yang dipesankan oleh Allah." Maka kemudian disampaikanlah ayat itu kepada para sahabat umat Rasulullah SAW. Maka kemudian para sahabat menerimanya dengan sami'na wa ata'na, aku dengar, aku laksanakan. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, dan silih bergantinya malam menjadi siang, terdapat tanda-tanda ayat-ayat Allah bagi orang yang berfikir, bagi kaum yang berfikir dalam.
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah, baik dalam keadaan tegak, berdiri, duduk atau berbaring. Seraya mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, sungguhnya Kau menciptakan semua ini dengan tidak sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Masya Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka. Begitulah para sahabat menerimanya dengan sukarela, sakinah wa sehingga kualitas mereka para sahabat itu kualitas ihsan. Ibadah mereka itu kualitasnya sedemikian hebat. Ihsan, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah wa innahu yarah. Ihsan itu ialah apabila engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat. Jadi murah kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah gerak nafasnya merasa dekat dengan Allah dan diawasi dengan Allah. Sampai abad pertengahan, di mana Eropa masih dalam keadaan gelap gulita, berbagai ilmu perbintangan, astronomi, kesehatan itu diukasnya oleh umat Islam. Bagaimana Ibnu Sina ketika dia tidak membangun rumah sakit, dia potong-potong daging kecil-kecil, kemudian dipaku di setiap wilayah di Eropa. Setiap hari dia mati daging itu. Apa yang terjadi dengan daging yang dipaku di atas pohon? Tentu dia akan busuk karena ada bakteri. Tapi ada satu wilayah yang dagingnya tidak membusuk, berarti steril wilayah itu. Maka kemudian dibangunlah rumah sakit oleh Indonesia. Jemaahnya berbahagia. Seorang dokter ahli bedah dari Prancis, Boescale, dia menulis buku Bible, Quran dan Sains Modern. Kemudian dia masuk Islam. Dia banyak sekali menelaah ayat-ayat Quran. Betulkah Quran ini adalah merupakan firman Allah? Kemudian ketika dia ingin meyakinkan ada ayat yang mengatakan al-yawma, pada hari ini aku selamatkan badanmu dan untuk pelajaran bagi umat yang akan datang. Al-yawma nunajjika bi badanika liman wafaka ayat. Itu adalah jasad Fir'aun. Ketika dia tahu bahwa Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah itu ada di Mesir, apakah benar ini Fir'aun yang tenggelam itu? Betulkah diselamatkan kemudian disimpan sesuai dengan bunyi ayat ini? Karena ayat ini pelipiknya kemudian datang ke Mesir, di belakangnya mumi Fir'aun. Apa yang dia hendak ketahui? Kalau betul-betul Fir'aun ini tenggelam diselamatkan, tentu saja dia akan masih mengandung garam di dalam paru-parunya. Maka begitu ibadahnya ternyata benarlah ini Fir'aun yang tenggelam, di dalam paru-parunya banyak sekali mengandung garam. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menyentuh dia sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kemudian itu menjadi seorang muslim. Jemaahnya berbahagia. Kembali kepada pemuka Nasrani Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, tunjukkan mukjizatmu sebagai nabi. Ketahuilah, Nabi Musa punya mukjizat tongkat yang luar biasa, yang dengannya dibantingnya tongkat itu dapat menelan ular-ular dari penyihir kaum Fir'aun, dan jadilah tongkat itu menjadi ular yang sangat besar. Kemudian Musa juga dapat membelah Laut Merah, menyelamatkan bangsa Yahudi dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun. Begitu juga Nabi Daud. Apabila Nabi Daud itu membaca Zabur, maka kemudian burung-burung, angin-angin berhenti berdiam. Semua makhluk mendengarkan. Begitu indahnya suara Daud alaihissalam itu ketika membacakan Zabur.
Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, dia punya mukjizat dapat menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan penyakit kusta, menyembuhkan penyakit mata yang buta menjadi melihat kembali. Itulah mukjizat para nabi. Kalau begitu mana mukjizat? Ketahuilah bahwa para nabi itu punya mukjizat. Ketika para nabi itu meninggal dunia, wafat, mukjizat itu juga tidak diwariskan kepada umatnya, dibawa wafat sirna juga oleh para rasul tadi. Begitu juga Isa, dibawa oleh Isa naik ke langit. Tetapi Rasulullah rahmatan lil alamin ini, membawa rahmat semesta alam ini, begitu beliau meninggal dunia, beliau tinggalkan mukjizat. Taraktu fikum ala amrayni wa in tamassaktum bihi malam tadiru abada kitab Allah wa sunnatullah. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang apabila kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa kedua pusaka itu? Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi-Nya. Maka Al-Quran sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW ini, mukjizat yang terbesar selama-lamanya. Jemaah yang berbahagia, patutlah kita berbahagia sebagai umat Rasulullah SAW dengan kecintaan beliau yang penuh, sehingga beliau tidak tinggalkan kita begitu saja. Beliau berikan kita pusaka yang sangat berharga sebagai turunan hidup kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita jaga keduanya dan kita amalkan dalam kehidupan saya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qayyum hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar.